Halo, selamat pagi pendengar setia. Kembali lagi di program Bincang Sobat Tani yang menghadirkan info terkini pada bidang pertanian. Masih bersama saya Nadia dari Radio Agro FM di 103,69. Hari ini kita akan membahas tentang hidroponik, khususnya budidaya tanaman selada. Bersama kita ada narasumber yang ahli dalam hidroponik, yaitu Bapak Robi serta Bapak Warno, yang dimana beliau sebagai petani hidroponik. Nah, selamat pagi Bapak, apa kabar? Baik, Mbak. Baik pendengar setia, mari kita simak bersama Bincang Sobat Tani kali ini. 소녀 백서 그런 그녀 있어 Ooh, you know 소리 없이 다가온 소문처럼 다가온 사람 Yeah 친구의 생일 밤 너를 알게 됐고 Fall in love 수줍었던 그 미소 두 눈에 가득했던 파도 난 너를 보면 마치 너 달콤한 그대의 입술과 눈동자. Nah, kembali lagi nih bersama Bincang Sobat Tani. Nah, untuk mungkin bisa kita mulai kalian sih kalian tekan yang harus kita lagi tak instrumennya juga kan. Nah, mari kita mulai nih. Nah, mari kita mulai dengan Bapak Robi terlebih dahulu ya. Nah, bisa Bapak ceritakan nih apa yang melatar belakangi Bapak serta dasar-dasar hidroponik. Gimana sih Pak? Bisa dijelaskan sedikit Pak tentang apa itu hidroponik Pak? Gini Mbak, hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah, melainkan menggunakan larutan air yang mengandung nutrisi sebagai media tanamnya. Hidroponik sendiri sering digunakan untuk mengatasi lahan yang sempit dan keterbatasan lahan. Iya, betul sekali. Saya juga merasakan manfaat hidroponik ini karena saya menggunakan sistem hidroponik untuk menanam sayuran selada saya. Nah, menarik sekali sih Bapak ya. Nah, untuk Bapak Arno nih, apa sih Pak keuntungan metode ini nih daripada metode yang lain ataupun metode konvensional Pak? Untuk keuntungan dari metode hidroponik ini seperti ramah lingkungan karena menggunakan bahan-bahan alam dan tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Selain itu, cocok untuk mengatasi keterbatasan lahan atau tanah, terus juga menghemat air karena kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada budidaya dengan tanah. Saya juga benar-benar merasakan manfaatnya karena dengan sistem hidroponik ini saya itu bisa mengoptimalkan ruang di kebun saya. Jadi tanaman bisa lebih rapat dan juga lebih banyak produksinya, Mbak. Nah, untuk Pak Robi nih, kan di hidroponik kan setahu saya tuh ada beberapa jenisnya Pak. Nah, mungkin bisa disebutkan Pak apa saja sih jenis dari sistem hidroponik yang biasa digunakan? Untuk sistem hidroponik sendiri itu ada banyak Mbak, seperti sistem NFT, sistem JBT, sistem WIG, sistem rakit apung, dan sistem vertigasi. Nah, untuk Pak Warno sendiri nih, Bapak menggunakan sistem apa ya Pak untuk hidroponik tanaman selada Pak? Kalau saya itu saya lebih sering menggunakan itu sistem DFT atau Deep Flow Technique.
Jadi di sini akar tanaman itu terendam dalam larutan dalam nutrisi yang lebih dalam. Jadi saya merasa ini memberikan keleluasan lebih dalam hal pertumbuhan akar dan tentunya juga mengurangi risiko kekeringan. Nah, untuk Pak Robi, bagaimana sih Pak potensi dalam penggunaan sistem hidroponik ini Pak? Menurut saya ya Mbak, hidroponik memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia, terutama untuk tanaman sayuran hortikultural. Dengan lahan yang terbatas dan meningkatnya peminatan sayuran di pasar, maka hidroponiklah yang menjadi solusi yang tepat untuk petani berkelanjutan. Nah, untuk Pak Warna nih, gimana sih Pak tantangan yang Bapak hadapi ataupun dirasa sulit dalam budidaya dengan menggunakan sistem hidroponik ini Pak? Mungkin salah satu tantangan yang sering saya temui itu ada di menjaga keseimbangan nutrisi sih Mbak. Jadi kita itu harus selalu memeriksa pH dan juga konsentrasi nutrisi dalam larutannya. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan sistem yang tentunya sangat penting untuk mencegah serangan penyakit. Nah, apakah ada kendala lain selain yang Bapak sebutkan tadi Pak, yang dihadapi Bapak selama budidaya hidroponik ini Pak? Oh, iya ada Mbak. Jadi beberapa masalah saya itu terkait dengan hama seperti kutu daun. Nah, jadi meskipun serangan hama di hidroponik ini cenderung lebih sedikit, tapi mungkin kita tetap perlu waspada karena kita tentunya tidak ingin mengalami kerugian. Nah, untuk itu saya menggunakan metode organik untuk mengendalikan hama yang saya temui di kebun saya. Nah, untuk Pak Robi, gimana sih Pak sebaiknya para petani mengatasi tantangan dalam masalah ini Pak? Gini Mbak, petani perlu terus belajar dan memperbarui pengetahuan mereka, seperti pelatihan, terus seminar itu sangat membantu petani untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, penting untuk membangun jaringan antar petani agar bisa saling berbagi pengalaman dan solusi. Baik, nah sekarang mari kita bahas permasalahan dari masalah pemasaran ya Pak. Nah, menurut Pak Robi nih, bagaimana sih Pak cara pemasaran yang Bapak lakukan selama budidaya selada dengan menggunakan hidroponik Pak? Menurut saya, memasarkan melalui pasar lokal dan pasar online itulah yang sangat efektif bagi pemasaran hidroponik, karena media sosial sangat membantu untuk menjangkau pelanggan yang baru. Nah, untuk Pak War sendiri nih, Bapak apakah memiliki strategi yang berbeda dengan yang dilakukan Pak Robi ini? Oh, kalau saya itu fokusnya pada pemasaran langsung, Mbak. Saya itu sering ikut bazar dan pameran pertanian untuk memperkenalkan produk saya. Nah, ini sangat efektif menurut saya untuk menarik pelanggan baru dan juga tentunya untuk membangun kepercayaan dengan para konsumen. Gitu. Nah, untuk Pak Robi nih, gimana sih Pak harusnya peran pemerintah untuk mendukung pemasaran produk dari hidroponik ini Pak? Peran yang harus dilakukan pemerintah itu seperti menyediakan platform untuk mempromosikan produk lokal seperti melalui pameran, bahkan festival. Selain itu, memberikan pelatihan pemasaran kepada petani juga sangat perlu dilakukan. Nah, sebelum kita akhiri nih, mari kita dengarkan terlebih dahulu tips dari masing-masing narasumber, yaitu Bapak Warno serta Pak Robi, untuk tips bagi pemula untuk mencoba hidroponik nih Pak. Menurut saya,
tips untuk pemula yang ingin mencoba hidroponik, yaitu mulailah dengan skala kecil, kemudian pelajari dan memahami setiap langkah mulai dari penyemaian sampai panen. Kemudian jangan ragu untuk bertanya dan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Nah, untuk Pak Parno sendiri nih bagaimana ya Pak? Kalau saya itu mungkin tipsnya tidak berbeda jauh dengan Bapak Robi sendiri. Kalau di sini saya cuma mau menyampaikan pesan kepada para pemula itu untuk jangan cepat menyerah. Tantangan itu pasti ada, namun kita itu harus terus belajar dan beradaptasi adalah kunci kesuksesan. Nah, terima kasih nih Bapak Robi atas kedatangannya serta wawancara yang sangat informatif ini. Semoga pendengar kami terinspirasi untuk mencoba budidaya selada hidroponik. Sampai jumpa pada program berikutnya. Bye-bye. Still I wanted more, more, more. I gave a second chance to Cupid, but now I'm left here feeling stupid. How the way it makes me feel that love isn't real. Cupid is so dumb. I look for his echoes every day. I guess he got lost or flew away. Waiting around is no waste, and counting the days is November. Loving is good if it's